Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian untuk memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Persembahan satu kali, dan berikutnya adalah bahwa besok Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan kebaktian Sabtu Sunyi di rumah masing-masing. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan mengawali kebaktian. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian Jumat Agung untuk mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali kebaktian kita. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kebaktian Jumat Agung yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, pagi ini kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Dan pagi ini kita mengenang bagaimana Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita yang berdosa ini. Supaya kita menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di luar sana ada ribuan orang meninggal dunia karena COVID-19. Dan pagi ini kita masih bisa mengadakan kebaktian bersama-sama untuk menghayati cinta kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang bisa mati untuk membela orang yang benar. Tetapi Yesus Kristus telah mati karena kita yang berdosa. Menghayati kematian Kristus di tengah banyaknya kematian mengingatkan kepada kita betapa berharganya kehidupan itu. Sudahkah kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan ini? Atau justru kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini kita gunakan untuk berbuat dosa? Bagaimana jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita dalam kematian? Sudah siapkah kita? Masih adakah dosa yang kita pelihara sampai dengan sekarang? Jika masih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dosa. Mari kita mengambil saat teduh. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk mengambil saat teduh pribadi dan mengakui dosa masing-masing. Saya persilahkan.
Ini kami ya Tuhan, yang dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami. Apa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apa yang sudah kami pikirkan, kami rasakan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami. Kami bersyukur kalau pagi ini masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas, dan menjalani hari-hari kami. Syukur kepadamu ya Allah yang penuh kasih. Kalau pagi hari ini kami memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus, mengenang betapa kasih yang Tuhan berikan atas kami begitu besar. Syukur kepadamu atas kebaikan hati yang sudah Tuhan berikan. Inilah kami yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur atas pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Demikianlah anugerah bagi kita sekalian yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Yang demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita menyambutnya dengan Kidung Jemaat nomor 170, baitnya yang pertama. Berbahagialah kita semuanya yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Kini mari kita berdoa sebelum kita membaca kitab suci. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami juga mengucap syukur atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus sudah wafat
demi memberikan hidup yang kekal bagi kami. Dan kami yang hari ini diberikan hidup oleh Tuhan, sungguh-sungguh sangat bersyukur, supaya kami menghidupi kehidupan itu dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu jiwa kami sungguh rindu, sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ini sungguh-sungguh diubahkan dan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, supaya hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang seturut dengan kehendak Tuhan, adalah hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus hadir, memberikan kepada kami kerendahan hati untuk mendengar dengan baik, memberikan konsentrasi kepada pikiran, kepada perasaan kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini tidak sia-sia. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kuasa Tuhan hadirlah di antara kami. Amin. Bacaan terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 42. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada orang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubangan yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, ada persembahan pujian dari OGB dengan judul Bukit Golgota. Finished! Via Dolorosa, anak manusia pun disiksa, beban yang berat di pundaknya dengan tersendak-sendak menuju Golgota. Menetes di Golgota, mahkota duri di kepala, kaki dan tanganmu dipaku. Betapa pedihnya sengsaramu, oh Tuhanku. Kau disalibkan, mati gantikan aku. Kau selamatkan hidup
jadi korban tebusannya di bukit Golgota. Golgota, mahkota duri di kepala, kaki dan tanganmu dipaku. Betapa pedihnya sengsaramu, oh Tuhanku. Kau disalibkan, mati gantikan aku. Kau selamatkan hidupku. Oh, bukit tengkorak, bukit Golgota, jadi saksi Tuhanku, tebus dosaku. Darah dan nyawa anak manusia jadi korban tebusannya. Tebusannya. Bukit tengkorak, bukit Golgota, jadi saksi Tuhanku, tebus dosaku. Darah dan nyawa anak manusia jadi korban tebusannya. Di bukit Golgota. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika tadi kita melihat persembahan pujian dari OGB? Kita menyaksikan juga bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, luka-lukanya, paku yang menancap di tangannya. Bagaimana kita harus memaknai hari ini, yaitu Jumat Agung kita mengenang wafatnya Tuhan Yesus. Kita harus memiliki perasaan bagaimana hari ini. Apakah perasaan sedih atau perasaan bersukacita dalam mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus? Tentu ini sangat membingungkan, bukan? Di sisi lain, bahwa kematian Kristus itu memberikan hidup bagi kita, itu adalah hal yang membuat kita bersukacita. Tetapi di sisi lain, bahwa melihat Yesus Kristus yang menderita dan wafat di atas kayu salib, tentu itu membuat kita berduka. Apa yang harus kita rasakan saat ini? Perasaan yang benar itu seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Indonesia ini sedang ada fenomena yang luar biasa, yaitu fenomena Sobat Ambyar. Didi Kempot itu lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang berisi tentang patah hati. Tetapi kalau kita melihat di YouTube ataukah di televisi, kemudian kita menyaksikan bagaimana lagu Pamer Bojo itu dinyanyikan dengan sangat gembira. Ada hae, cendol, dawet. Padahal lagu itu adalah lagu yang sedih. Itu bukan lagu gembira. Itu lagu yang sedang mengisahkan perasaan terluka. Perasaan sakit hati. Tetapi Didi Kempot
dan sobat ambyar bisa membawa perasaan terluka itu menjadi sebuah kegembiraan. Bagaimana kedukaan itu bisa diolah, bagaimana kedukaan itu bisa diberi isi sehingga menjadi energi untuk bahagia. Inilah yang sedang kita rasakan pada masa Jumat Agung. Kalau kita hanya berhenti pada kedukaan penderitaan Kristus, maka yang tinggal hanyalah amarah dan dendam kepada orang Yahudi. Tetapi ketika kita memberi makna pada kedukaan itu, maka kita akan menemukan sukacita dan keberanian untuk move on. Ini ada ilustrasi biji-bijian. Biji-bijian ini harus mati untuk bisa menjadi tumbuhan yang baru. Kalau dia tidak mati, dia tidak bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kalau orang Balung Tunjung itu panen padi yang masih hijau, maka dia tidak bisa ditanam kembali karena dia akan membusuk. Padi itu harus tua dulu. Kemudian padi itu siap untuk disemai kembali. Kita yang harus mengolah energi kedukaan menjadi sebuah harapan. Seperti dalam bacaan kita, Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus kalau berhenti pada ketakutannya kepada teman-temannya, maka dia tidak akan berani datang untuk merempai mayat Yesus. Yusuf Arimatea, jika dia berhenti pada ketakutannya, maka dia tidak punya energi untuk menguburkan Yesus. Para murid-muridnya kemana? Mengapa harus Nikodemus dan Yusuf Arimatea? Karena Nikodemus dan Yusuf Arimatea bisa mengubah kedukaan menjadi semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Sedangkan para muridnya, mereka mati karena kedukaan. Kematian Kristus mematikan semangat mereka. Yesus Kristus sudah wafat memberi harapan dan hidup baru bagi kita. Maka di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, jika kita khawatir, maka kita akan mati karena kekhawatiran kita. Jika memang kita takut mati, mari kita siapkan kematian kita dengan baik. Supaya kalau memang kita harus mati, maka kita mati dalam keadaan memuliakan Tuhan dan penuh kasih. Bukan mati dengan menumpuk kekhawatiran, menumpuk bahan makanan, dan tidak sempat peduli kepada orang lain. Kalau kita khawatir, maka kita kehilangan energi untuk keluar dari rumah kita dan berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang menderita di tengah pandemi ini. Mana yang kita pilih? Kalau kita khawatir, maka kita akan kehilangan energi yang membuat kita memiliki harapan. Kalau kita khawatir di tengah-tengah kedukaan ini, maka kita juga akan kehilangan energi untuk mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, para dokter, para perawat banyak yang meninggal dunia karena merawat orang-orang yang menderita sakit COVID-19.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita mengubah kekhawatiran ini menjadi energi yang bermanfaat? Dengan berbagi. Seperti Kristus sudah berbagi hidupnya supaya kita memiliki hidup. Maka di waktu yang kita punya mungkin sangat sempit ini, kita tidak pernah tahu. Mari kita juga memiliki energi untuk memberi hidup kepada orang lain. Tidak hanya menjaga kehidupan kita sendiri. Itulah kematian yang menjadi berkat, yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita, supaya kita hidup menjadi harapan bagi orang lain dengan berbuat kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih atas kematian kayu salib untuk dosa-dosa saya. Yesus sang
marilah kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih bahwa Yesus Kristus sudah wafat bagi kami, supaya kami memiliki energi, mengubah kedukaan menjadi harapan, supaya di tengah pandemi COVID-19, kami tidak kehilangan harapan dan tetap bisa menjadi berkat, tetap bisa berbuat kasih. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Eni Rahnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Ibu Nani Nurwati, Bapak Agus Patmono, Bapak Siswo, dari Cerme Ibu Gebi, dan dari Balung Tunjung Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, dan anak Apel. Kami percaya Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami ini dengan kesembuhan, dengan kesehatan, dan keluarganya merawat mereka dengan baik dan dengan kesabaran, serta Tuhan mencukupkan dengan rezeki. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Kami mohonkan berkat kedamaian, kerukunan, dan ketentraman dalam rumah tangganya. Kami mohonkan berkat rezeki yang cukup bagi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dilindungi dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati, sekalipun kami saat ini tidak bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah hati dan persekutuan kami terikat dengan erat, sebagai satu saudara yang penuh dengan kasih mesra dan kerukunan. Kami juga mohonkan berkat untuk segala pembiayaan yang diperlukan untuk operasional gereja. Tuhan yang memberikan kecukupan. Tuhan juga yang melindungi rumah ibadah kami, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Seluruh orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di GKJW Jemaat Gresik, Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Keluarganya juga Tuhan berkati, sehingga tidak ada batu sandungan yang datangnya dari keluarga. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami mohonkan Indonesia aman, damai, tentram, dan sejahtera. Kami mohonkan berkat para pemimpin kami bersikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Demikian kami memohon berkat supaya virus ini diangkat dari seluruh muka bumi ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini marilah kita membawa persembahan syukur Jumat Agung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan dengan didasari firman-Nya yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sambil kita mempersembahkan, mari kita mengiringi dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gresik bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Demi Kristus Yesus, doa persembahan ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari mensyukuri detik-detik kehidupan yang sudah Tuhan berikan.
Mari mengingat penderitaan saudara-saudara kita dengan berbagi kebaikan, supaya mereka juga bisa menikmati kehidupan. Seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya kepada kita yang berdosa ini, supaya kita memiliki kehidupan, hendaklah kita berbuat yang demikian dengan kasih. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.